Episode 18, Terjerat Olehmu. Pagi hari yang dingin, saat musim mulai berganti di Amerika memasuki musim dingin. Kevin terbangun lebih dulu. Saat ini di depannya telah tidur wanita cantik yang telah diambil kesuciannya, Mira Wijaya, wanita yang saat ini telah menjadi istrinya selama 3 bulan itu. Kalau kamu tidur seperti ini, kamu sangat cantik sayang. Parasmu mengingatkanku pada kakakmu itu. Tapi ternyata kamu lebih cantik darinya. Gumam Kevin mengelus pipi Mira. Mira merasa terganggu dengan ulah Kevin. Dia pun membuka matanya. Mira tersenyum saat melihat wajah tampan suaminya itu. Dia tidak menyangka bahwa telah memberikan semua yang dia miliki kepada orang yang tepat, yaitu suaminya sendiri. Sayang, terima kasih ya, ucap Kevin masih mengelus pipi cuy Mira. Terima kasih untuk apa? Tanya Mira. Terima kasih telah memberikan sebuah kenikmatan yang belum pernah aku rasakan. Terima kasih karena telah menjaga kesucianmu ini hanya untukku, jawab Kevin. Dia merasa benar-benar berbeda saat bercinta dengan Mira. Rasa yang tidak pernah dia dapat dari teman one night stand-nya. Ternyata perawan seenak itu. Sangat jarang menemukan wanita yang masih tersegel di USA. Kebanyakan dari mereka sudah kehilangan keperawanannya saat mereka masih ABG. Kadang ada yang di usia 13 tahun sudah tidak perawan lagi. Aku juga senang, meskipun awalnya takut sih, tapi ternyata tidak sesakit yang aku bayangkan, ucap Mira terkekeh. Bahkan kamu sangat menikmatinya kan? Memanggil namaku berkali-kali. Aku menyukainya, ucap Kevin menggoda sang istri. Dia menggesekkan hidungnya yang mancung ke hidung Mira. Mira merasa sangat malu dan wajahnya pun langsung memerah. Dia teringat malam tadi bagaimana dia selalu menjerit memanggil nama Kevin sepanjang malam. Wajahmu sangat cantik kalau pusing begini sayang, ucap Kevin yang kemudian mencium bibir istrinya itu. Sepertinya di pagi hari yang dingin ini kita harus olahraga biar berkeringat dan hangat sayang, ucap Kevin setelah melepaskan ciuman mereka. Kamu mau jogging? Tanya Mira polos. Kevin benar-benar gemas dengan kepolosan sang istri. Iya, joggingnya di ranjang, jawab Kevin yang sudah menindih Mira. Kevin, jangan, masih sakit, Mira berteriak. Akan kubantu biar tidak sakit sayang, ucap Kevin menurunkan wajahnya ke arah sensitif Mira. Mira mendesah saat merasakan sesuatu yang menggelitik bercampur nikmat di bawah sana. Kevin memainkan dengan sangat lihai lidah dan jarinya agar bagaimana bisa memuaskan sang istri. Setelah beberapa saat, Kevin sudah mulai kembali ke posisi semula, mencium bibir candu Mira kesukaannya. Dia sudah siap dengan olahraganya dan memasukkan dengan perlahan agar istrinya tidak kesakitan karena senjatanya yang super itu. Mira, aku benar-benar terjerat olehmu sayang, bisik Kevin sambil menggerakkan tubuhnya. Kevin sedang berada di kantornya. Dia baru saja melakukan meeting dengan salah satu klien. Kenzo baru keluar dari ruangannya dan akan pergi menemui Lindsay. Di saat yang tepat, Lindsay baru keluar dari ruangan Kevin. Lindsay, aku ingin bicara denganmu, seru Kenzo. Lindsay menatap Kenzo yang memanggilnya. Ada perlu apa? Tanya Lindsay. Sebaiknya kita ke ruanganku. Kalau kamu mau bicara, sekarang aja di sini, ucap Lindsay dengan nada tidak suka. Tapi aku tidak mau di sini. Aku bicara hal penting denganmu. Kenzo menarik tangan Lindsay. Kenzo, lepas. Apaan sih main tarik-tarik aja? Lindsay berusaha melepaskan tarikan Kenzo. Lebih baik kamu menurut, ucap Kenzo tajam menatap Lindsay. Akhirnya Lindsay pasrah dan menuruti kemauan Kenzo daripada tangannya sakit karena tarikan yang kuat dari pria itu. Kenzo masuk ke ruangannya diikuti Lindsay di belakangnya. Duduklah, aku mau bertanya padamu, ucap Kenzo. Mau bertanya apa? Tanya Lindsay yang sudah duduk di depan meja Kenzo. Sebenarnya, apa hubunganmu dengan Kevin? Tanya Kenzo datar. Hubungan apa dulu? Selain sekretaris, jawab Kenzo. Lindsay tampak berpikir, lalu kemudian dia tersenyum. Aku sama Kevin tidak ada hubungan apa-apa. Sudah puas, jawab Lindsay. Aku tidak percaya begitu saja. Aku lihat kamu begitu menyukai bos kita dan berusaha menggodanya. Ingat Lindsay, Kevin sudah beristri. Jangan sampai kamu merusak hubungan rumah tangga mereka, ucap Kenzo dingin. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungan apapun dengan Kevin. Aku memang menyukai dia, tapi jangan kamu kira aku mau merusak rumah tangganya. Kita hanya sebagai partner kerja, dan aku hanya berusaha membantunya, itu saja. Aku tidak percaya. Terserah,
Di sini yang lebih tahu masalah Kevin adalah aku, dan aku hanya mendengarkan keluh kesahnya selama ini. Sudah, aku permisi. Ucap Lindsay beranjak dari duduknya. Kenzo menghentikan langkah Lindsay. Ingat Lindsay, kalau aku sampai tahu kamu menyakiti Mira, kamu akan tahu akibatnya, ancam Kenzo. Lindsay hanya tersenyum sinis. Dia memilih mengabaikan ucapan Kenzo dan pergi dari ruangan itu. Kevin saat ini sedang menelepon Mira. Mendengar suaranya saja, dia sudah sangat ingin bertemu dengan istrinya itu. Sayang, aku kangen, ucap Kevin manja. Aku juga, jawab Mira malu. Apakah itu artinya kamu sudah mulai mencintaiku? Tanya Kevin penuh harap. Mira memang belum mengatakan isi hatinya kepada Kevin bahwa dia sangat mencintai suaminya itu. Sebenarnya aku sudah mencintaimu, suamiku, jawab Mira malu. Akhirnya dia mengakui perasaan cintanya tersebut. Benarkah sayang? Apa karena kamu sudah mendapatkan kepuasan dariku? Karena itu kamu mau mencintaiku? Tanya Kevin berbinar. Dia begitu bahagia mendengar ungkapan cinta dari istrinya. Kevin ingin segera pulang dan memeluk Mira erat. Tidak, bukan karena itu. Sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu pada saat pertama kali aku melihatmu, di mana saat itu kamu tidak pernah memandang aku sama sekali. Jawab Mira membuat hati Kevin sedih. Dia ingat saat itu pertama kali melihat dan mengenal Mira waktu Talia mengenalkan adiknya itu padanya. Maafkan aku sayang, dulu aku benar-benar bodoh karena tidak melihat berlian seindah dirimu, jawab Kevin sendu. Tidak apa-apa Kevin, itu hanya masa lalu, jawab Mira. Baiklah sayang, tapi seterusnya aku akan memberikan banyak cinta untukmu. Mira tersenyum senang mendengar ucapan dari suaminya itu. Dia berharap rumah tangganya berjalan dengan penuh cinta sampai akhir hayat, membesarkan anak-anak mereka bersama dengan berlimpah kasih sayang. Iya sayang, terima kasih, jawab Mira tersipu. Aku mau mulai saat ini kamu memanggilku sayang, istriku. Baiklah sayangku, suamiku, jawab Mira. Oh, jadi pengen cepat pulang. Aku sudah terjerat olehmu, oleh cintamu, tubuhmu dan segalanya, Miraku. Mira benar-benar merasa terbang saat Kevin mengucapkan kata-kata yang sungguh indah didengar. Udahlah, gak usah gombal. Aku mau masak dulu ya. Kamu mau dimasakin apa? Apa saja terserah kamu sayang. Apapun masakanmu, aku selalu suka, jawab Kevin. Ya udah, sampai jumpa nanti sore. Aku mencintaimu istriku. Mereka mengakhiri panggilan teleponnya. Mira tersenyum sendiri. Reaksinya seperti remaja saat pertama kali jatuh cinta dan pacaran. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku memasak untuk Kevin dan membawakannya ke kantor? Pasti reaksinya akan terkejut dan senang, ucap Mira bergumam sendiri. Setelah itu dia pun memasak dan akan membawakan makanan ke kantor suaminya. Mira menatap 2 kotak yang telah diisi masakannya tadi. Dia sudah selesai masak dan mandi. Tidak lupa Mira sedikit berdandan dan memoles bibir tipisnya dengan lip tint agar tidak kering. Kevin, aku datang. Kamu kira hanya dirimu yang rindu? Aku juga tahu. Let's go. Mira pergi ke kantor Kevin menggunakan taksi. Dia masih belum berani untuk mengintir sendiri setelah kecelakaan itu. Setelah beberapa saat, dia sampai di Benedict Corp. Para karyawan sudah mengenal Mira sebagai istri dari CEO mereka. Semuanya hanya menunduk ketika berpapasan dengan Mira. Kenzo, apa Kevin ada di ruangannya? Tanya Mira yang melihat Kenzo akan keluar untuk makan siang. Mira, kamu datang ke kantor? Seru Kenzo menghampiri wanita cantik itu. Mira mengangguk dan tersenyum. Dia memperlihatkan bekal yang dibawanya kepada Kenzo. Kevin belum keluar dari ruangannya. Sebaiknya kamu langsung pergi ke sana, ucap Kenzo yang mengerti bahwa Mira membawakan bekal makan untuk suaminya itu. Terima kasih Ken, aku ke atas dulu. Mira langsung pergi ke arah lift khusus untuk CEO. Kenzo hanya bisa menatap punggung wanita yang membuat hatinya berdebar itu. Ingat Ken, dia adalah istri atasanmu. Batin Kenzo mengingatkan dirinya sendiri. Sedangkan di ruang Kevin, Lindsay melihat wajah Kevin yang sumringah setelah mendapatkan telepon dari Mira. Dia terus saja tersenyum, membuat Lindsay mendengus. Sepertinya ada yang sudah mendapatkan keinginannya, ucap Lindsay berjalan menuju meja Kevin dan duduk di depan pria yang sedang kasmaran itu. Istriku benar-benar nikmat, jawab Kevin tersenyum. Mira yang saat ini sudah berada di depan pintu CEO mendekat dan akan membuka pintu itu. Tapi dia mendengar suara seorang wanita yang sedang berbicara pada Kevin. Dengan rasa penasaran, Mira membuka sedikit pintu dan betapa terkejutnya saat dia melihat Lindsay sedang dalam posisi yang terlihat intim.
Dia duduk di meja Kevin dan memegang dasinya, seakan menggoda Kevin. Berarti kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu membuat istrimu menyerahkan keperawanannya. Lalu, kamu akan tinggalkan dia. Ucap Lindsay menarik dasi Kevin dan akan menciumnya. Mira begitu terkejut saat mendengar ucapan Lindsay. Sakit, sangat sakit. Dia pun mundur menjauh dari pintu itu sambil matanya memerah menahan tangis. Mira menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dia terus berjalan mundur semakin menjauh. Sedangkan di dalam ruang, Kevin mendorong tubuh Lindsay hingga terjatuh di lantai. Jaga ucapanmu, Lindsay. Dan aku juga sudah memperingatkanmu untuk jaga sikap. Aku sangat mencintai istriku saat ini. Dendamku yang dulu sudah tidak berlaku lagi. Ucap Kevin tajam sambil menunjuk sekretarisnya itu. Terdengar suara benda seperti dilempar dari arah luar ruang. Kevin yang sedang marah pada Lindsay semakin menjadi emosi. Dia segera ke arah pintu dan mendapati pintunya terbuka sedikit. Kevin membuka pintu itu, tapi tidak mendapati siapapun. Dia keluar dan melihat 2 buah kotak bekal makanan yang sudah berserakan di depan pintunya. Seperti dilempar karena sisa roda makanan itu ada yang tertempel di pintu. Siapa yang melakukan ini? Gumam Kevin. Dia mengamati bekal makanan itu dan betapa terkejutnya saat melihat isi dari makanan yang sangat dia kenal. Lindsay keluar dan melihat makanan yang berserakan itu. Ada apa, Kevin? Tanya Lindsay. Mira, dia datang ke kantor. Bersambung.